termasuk di YouTube-nya Deddy Corbuzier kan. Di situ ngomong bahwa COVID buatan Amerika, Cina, Israel gitu kan, untuk Trump gitu kan. Kamunya sendiri kena gitu. Masih merasa bahwa itu memang ya dibuat untuk ngalahin Trump. Jadi sebenarnya waktu COVID ini di launching bulan November 2019, kita harus menginform ke masyarakat bahwa COVID memang benar adalah virus yang dari kelelawar dan sebagainya. Tetapi ada 3 laboratorium di dunia ini, di Wuhan, di Israel, sama di Amerika, yang bisa mengenrich atau memperkaya. Nah, begitu dia memperkaya ini, dia punya sifat lebih deadly, lebih mematikan. Nah, waktu kita lihat secara garis besar, apakah ini untuk ngalahin Trump gitu ya? Apakah ini? Kita lebih melihat ini lebih luas lagi bahwa ini adalah konspirasi untuk Great Reset. Great Reset itu ada sekelompok manusia yang punya cita-cita, anggap Thanos deh. Thanos dalam film The Avengers kan, dia Thanos ini ingin dunia sempurna, dia separuh penduduk dia matiin ya. Gitu ya. Supaya dunia sempurna, tapi dunia versi dia. Nah, ini pun ada sekelompok manusia yang kita sebut globalis gitu ya, yang sejak ratusan tahun memang sudah control the world gitu. Dan mereka the winner takes all, ada buku yang menarik tuh. Mereka adalah pemenang, karena pemenang selalu mengambil semuanya gitu ya, the winner. Mereka itu ingin the winner terus. Mereka itu bukan negara. Mereka adalah giant corporation. Mereka bisa mengendalikan sebuah demi cita-citanya. Contoh ya, ini coba. Dulu di tahun 1910, nanti kita akan jawab sampai sana. Tahun 1910, dunia itu mata uang dunianya masih pound sterling sama Swiss franc. Belum dolar. Mereka ingin dolar menjadi world currency. Itu waktu rapat di Jacqueline Island 1910, Partai Demokrat menolak. Yang menang, dan ini dia dari sisi Republikan gitu ya. To make story short, separuhnya itu naik di kapal Titanic yang tenggelam, sehingga kebijakannya akhirnya disetujui karena suaranya jadi mayoritas yang setuju bahwa dolar akan menguasai. Baru tahun 44-45 sewaktu Bretton Woods Conference tahun 45 di utaranya Boston itu menyatakan bahwa world currency adalah, waktu perang dunia kedua berakhir, adalah dolar gitu ya. Nah, sewaktu dolar berkuasa, jadi kalau saya punya uang $1.000, saya mau transfer ke Mbak ini di rekening Bank Mandiri, maka kita nulis nama Mbak ini, nomor rekening segala macam, kita transfer $1.000. Clerknya, kasirnya akan menginformasikan ke New York. New York akan menginformasikan ke kota kecil namanya Basel. Kalau Basel bilang oke, proof, New York oke, ini oke, baru pindah, ada fee. Selama kita transfer, Basel itu dapat fee sekian persen, kecil. Basel itu milik sebuah keluarga. Jadi selama kita pakai dolar, the winner takes all, ada yang benefit. Semakin kaya kita berdua, ya dia makin kaya juga gitu ya. Nah, dia ingin last forever. Mereka itu ingin last forever gitu. Salah satunya adalah controlling the world. Ini salah satunya. Jadi mereka sudah menyiapkan banyak tool. Mereka itu raja tega. Raja tega. Bisa diingatkan bahwa apakah ini vaksin? Belum. Perang vaksin itu masih tahun depan. Di 2021-2022 sekarang belum perang vaksin. Sekarang ini adalah perang herd immunity. Herd immunity ini kan dia memerlukan vitamin C, vitamin D, benar nggak? Pertanyaan kita, begitu COVID menyerang, pasien ini diberikan apa? Terbanyak diberikan vitamin. Kita cek, pernah nggak kita kekurangan vitamin? Jawabannya tidak, karena mereka ready before ini di launching. Jadi someone, ada yang benefiting. Jadi kalau di dunia intelijen itu selalu melihat adalah who's benefiting. Begitu yang benefit adalah si A, dia main. Jadi siapa yang benefiting? Bayangin selama 8 tahun ada Obamacare di Partai Demokrat. Obamacare itu adalah pharmaceutical atau dunia sistem health system panen akbar. Begitu Trump jadi, ini ditebas karena Trump military industrial complex darlingnya. Military industrial complex darlingnya, bukan farmasi industrial seperti zamannya Obama. Ini kan, waduh, pengen nyari permainan lagi kan? Sekarang saham farmasi kan naiknya gila-gilaan gitu kan? Nah, ini yang kita sebut bahwa COVID adalah political tool. Nah, begitu nanti Biden jadi atau Trump jadi lagi,
tugas COVID sebagai political tool selesai. Itu yang dimaksud selesai COVID itu Selesai maksudnya COVID bukan itu- selesai. Bukan itunya, COVID-nya selesai. iya, Nah, iya. COVID menjadi pandemik biasa. Yang diuntungkan dunia farmasi dan Iya, sistem iya, kesehatan. Nah, iya. sekali lagi, jadi karena ini political tool, dia random. Salah satunya adalah pukul Trump. Oke. Karena dia anti globalis kan. Dia kan patriotis nasionalis gitu ya. Base-nya itu picture besarnya. Kejawab mudah-mudahan. Nah, waktu saya kena, makanya banyak yang bilang bahwa kenapa cuman lo yang kena gitu kan. Kemudian apa lo di COVID kan gitu ya. Iya, ada Ya pokoknya gitu. akhirnya kita bilang ya mungkin aja, bener gak gitu. Di COVID kan kok ada orang yang niat untuk supaya Wowi kena nih. Kayaknya soalnya hari Berasa itu dari mana emang? itu cuman tuduhan, bener nggak? Ya, oke. Cuman tuduhan. Tetapi saya bilang saya tidak bisa menyangkal gitu. Mungkin saya bilang gitu. Bener nggak? Gitu. Ya, tapi sekali lagi ke depan walaupun kita seakan-akan sudah punya antibody karena pernah overcome Enggak, itu gitu. orang tuh ada yang kena 2 kali loh, Nah, Mas makanya Wowi. lebih baik kita pakai masker terus aja deh. Oh, baiklah. Tiap hari makan vitamin aja deh, bener nggak? Iya. Ya itu makanya kita nggak bisa bilang bahwa oh udah gue udah kuat gitu terus udah deh jangan belagu dah. Udah kita sehat aja deh, kayak sekarangnya pakai masker aja deh gitu. Iya, walaupun kasihan kan nggak semua orang bisa dengar suara. Maksudnya kan ada yang bisa baca gerak bibir, ini jadi nutup untuk sebagian orang gitu kan. nanti ada teks Nggak di bawah. ada. Nanti ada teks di bawahnya. Nggak ada. Jadi akhirnya kena juga itu. Aduh, gue kena juga nih. Ya. Nah, ada satu moral yang saya dapat ya. Satu, saya tuh kan kena dari istri saya. Jadi istri saya karena suka trekking, dia jalan sama temennya, suatu hari temennya melaporkan kena, tapi agak telat ngelaporin. Trekking gunung. Ya. Temannya kena, terus ke istrimu. Kena. Jadi dia agak telat lapornya. Jadi pelajaran pertama ya, kalau kita kena COVID, segera lapor ke teman-teman yang berhubungan sama kita sehari 2 hari demi supaya mereka bereaksi dengan cepat. Karena kalau terlambat bereaksinya terlambat, dia sudah lebih parah. Iya. Kalau enggak kan dia tanpa gejala, dia udah saya kena tapi gitu ya, udah bisa. Saya agak telat, terus 4 hari ada acara besar sehingga saya menggunakan seluruh proteksi untuk tetap melaksanakan tugas, tapi saya menggunakan seluruh ini dan alhamdulillahnya sahabat-sahabat saya yang berhubungan di acara itu sampai 10 hari setelah 2 kali itu juga nggak ada yang kena. Jadi saya pikir bersyukur karena informasi terbuka ini kan. Informasi terbuka. Terus yang kedua adalah saya waktu dicek itu kan saya lemes kan. Kemudian dokter IGD-nya yang sampai sekarang saya mengucapkan syukur sama dia karena reaksi dia ini adalah cepat gitu. Dia bilang Pak boleh nggak dites kadar oksigen ke paru-paru. Tesnya gimana? Ngambil dari nadi tapi agak dalam Pak gitu. Itu rasanya jarum masuk tuh ngurek kiri ngurek kanan selama sekian menit, itu kan gemeter juga rasa sakitnya, bener nggak? Nggak pakai obat bius apa? Namanya juga harus. Intinya adalah begitu diambil terus kadarnya Pak cuma 82%, Bapak kalau bisa harus dirawat. Jadi oksigen ke tubuh saya cuma 82%, tidak 95 sampai 100 yang harusnya gitu ya. Ternyata paru kanan saya sudah kayak kabut gitu ya. Cepat juga ya itu. Padahal terus dokter bilang Bapak berkenan pakai plasma. Saya bilang plasma itu apa? Saya sederhanakan Pak ya. Plasma itu adalah orang sudah sembuh dari COVID, diambil inti darahnya nama plasma untuk ngajarin darah Bapak, antibodinya Bapak muncul dan lain sebagainya supaya lebih cepat pinter. Jalan pintas gitu ya? Ini bisa baca tulis, ini masih ABCD. Untuk perang lawan COVID ini perlu. Nah ini udah lebih pinter, jadi Bapak antibodinya lebih cepat diproduksi. Saya bilang oke, nggak masalah, tapi ada satu hal Pak, tolong nanti kalau sembuh Bapak menyumbangkan plasmanya. Saya bilang saya janji, karena saya nggak pernah mau imbalans atau tidak seimbang pada kehidupan, saya janji. Udah? Nah udah alhamdulillah. Nah terus akhirnya begitu dipakai satu satu kantong gitu, langsung dites, langsung lompat. Sebenarnya dalam jangka waktu berapa hari? Cepat sekali. Baru pakai pagi itu, pagi besoknya diambil swab udah langsung. Oh iya. Kalau di tempat lain udah keluar tuh. Dan itu 3 hari pertama karena susah, terus dia nanya Pak, saat ini banyak orang yang sudah sembuh tidak mau menyumbangkan plasmanya. Karena katanya. mereka nggak mau nyumbangnya kenapa? Mungkin alasannya lain, satu tidak tahu. Padahal yang dikeluarin dari badan kita paling berapa banyak itu? Makanya mungkin satu karena tidak tahu, dua karena banyak dokter yang masih mempertanyakan metodologi ini dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah oke,
Saya merasa feel benefit, saya merasa mendapatkan diuntungkan. Terus saya bilang saya janji. Terus ya udah kita keluar. Seminggu kemudian saya dicek sama dokter. Saya tanya, dok, plasma itu apa supaya saya lebih puas? Dia bilang, jadi kalau kita bagi 3 kategori, ada yang kategorinya ringan atau bahkan tanpa gejala yang isolasi di rumah, itu tidak perlu plasma. Tapi kalau mungkin antara medium sampai severe atau sampai parah, itu cocok. Tapi yang akut itu mungkin beda lagi. Jadi mungkin yang di tengah inilah yang cocok pakai plasma. Dan dia di rumah sakit itu dan dokter-dokter yang pakai plasma menyatakan kesembuhannya tinggi sekali, gitu ya. Nah, saya jadi pede untuk mempromosikan plasma. Karena itu kita buat video, mengucapkan terima kasih kepada nakes, tenaga kesehatan seluruhnya, bukan yang karena nolong saja. Ternyata saya itu bisa setiap 2 jam pencetin itu karena perlu ini. Pencetin untuk manggil ininya, infusnya habis lah, inilah gitu ya. Itu saya lari-lari kan, tenaga kesehatan itu sampai nanya, Pak berapa orang di lantai ini? Pak 32 Pak. Pegawai ini berapa? 17 itu bisa begini-begini terus katanya. Dan mereka itu sampai dikasih sebuah minuman karena nggak sempat makan. Oh my god. Jadi mereka, saya bilang, wah ini orang militan sekali menolong orang, sementara dia kadang-kadang nggak sempat, cuma dikasih apa, mereknya S itu depannya gitu. Dan itu semua nutrisi ada karena nggak sempat makan formula. Jadi mereka cuma neguk, tapi tidak kekurangan karena itu. Sampai terharu saya. Gila, nakes kalau kayak gini nih, COVID harus segera hilang gitu kan. Nah, sementara metode plasma ini ternyata efektif. Bayangin sekarang ini ada 400.000 yang sudah sembuh, ada 500.000 yang terpapar. Kalau 50.000 aja yang memberikan plasmanya, sembuh nih. Ya, saya pikir oke, saya mau mempromosikan bahwa teman-teman yang pernah sembuh kurang dari 6 bulan, antibodi Anda terbaik, bisa nolong sesamanya. Gimana caranya? Datang kemana? Nah, ada 2 lembaga saat ini yang siap menerima, 1 RSPAD, 2 PMI. Nah, datang ke sana untuk menyembuhkan, dan ini pro bono, udahlah gratis lah buat sesama saudara gitu ya. Tapi ada berita buruknya, ada yang sudah beli vaksin yang bisa nggak kepake. Karena itu jangan dipromosiin ini. Lebih baik bosnya mati nih kalau. Aduh. Nah, karena kan yang satu kan ini organik, bukan anorganik, bukan kimia. Sementara yang itu kan lumayan tuh modalnya, dan bisa berharap balik modal banyak juga tuh yang itu. Nah ini, jadi ini nggak boleh dipromosiin nih. Aduh. Terus jadi gimana? Satu, ini lebih murah, lebih cepet gitu. Betul. Ya. Nah, ya udah saya ngomong apa adanya bahwa ya udah kita sesama anak bangsa ya saling gandengan, saling bantu kasih plasma, selesai ini masalah. Walaupun yang udah tadi ngupayain vaksin segala macam akan ya marah sama atau tidak seberuntung niatnya. Tapi jelas nggak rugi lah. Orang dia pakai peraturan kok, kalau nggak pakai vaksin harus ada bayaran apa penalti segala macam. Udah pakailah peraturan. Orang dia punya peraturan kok. Kan dia regulator kan. Jadi ini banget ya cepat banget ya. Itu pengalaman pribadi ya? karena kan ukurannya kan batuk, sesek, mati rasa gitu ya. Makanan sampai aku turun 5 kilo makan nggak ada rasanya. Iya. Sampai segitunya berarti ya. After taste-nya itu nggak enak gitu. Kalau kita makan kan ada after taste ya. Kalau makan steak ada sampai after taste. Sesek yang paling parah nggak? Nggak sih, alhamdulillah. Jadi nggak sampai. Tapi kalau sesek tuh gini, kalau kita narik nafas full, tahan sebenarnya batuk. Itu cirinya. Itu cirinya. Nah, kalau bisa nahan terus 10 detik sih sebenarnya nggak enak. Nah, kalau batuk kan nggak enak gitu ya batuk. Nah, karena paru-parunya memang yang itu ya. Dan itu akan ada terus di situ atau ada perbaikan nanti akan balik lagi ke semula atau akan berbekas seterusnya? Saya nggak tahu ya, mungkin apakah ini kayak rokok jadi ada spot atau apa segala macam. Ya udah, saya berprasangka baik aja. Pokoknya sekarang narik nafas sudah full, udah bisa jogging lagi, sudah ngasih plasmanya kita gitu ya. Dan kita juga pada saat kita ngasih plasma, kita nggak mau dipromosiin. Karena kita bukan mau jualan, udah kasih aja gitu loh, nggak usah difoto, nggak usah naikin status kita gitu. Tapi kita bilang bahwa kita sudah lakukan dan kita janji akan terus selama ini masih dianggap bisa menyumbang, karena katanya nanti antibodinya juga ini juga agak turun sedikit gitu. Mas Woyo waktu belum kena ya kan ngomong COVID begini, COVID begitu gitu, wah segala macam teori dan segala macam ya segala macam yang ada di YouTube lah, bisa dibuka semuanya. Setelah kena gitu, berasa kena karma nggak sih? Atau apa gitu? Atau saya kan tidak pernah ngomong jelek tentang COVID, bahwa COVID itu bullshit atau COVID itu konspirasi, COVID itu tidak ada gitu ya.
Saya malah yang ngomong bahwa COVID itu ada, COVID itu deadly, dan kita akan selamanya sama COVID. Tapi tujuan COVID adalah untuk political itu. Dan kita ngomong jelas. Jadi kita bukan menantang orang bahwa ini tidak ada, kita akan enggak. Itu jadi saya tidak merasa kena karma. Saya malah selama di opname itu saya merasa bahwa saya bersyukur karena saya dilihatkan betapa tenaga kesehatan para dokter itu adalah sudah titik capeknya bukan main di mentalnya mereka. Dan nggak tahu sampai kapan ya. Iya. Jadi saya pikir saya memandang sisi yang lain gitu ya, bahwa tindakan globalis yang menguntungkan mereka pribadi ini, ada orang yang rugi materi tapi ada orang yang rugi ke jiwa gitu ya. Yang saya pikir ini ini keterlaluan nih, harus diselesaikan. Nah, cara menyelesaikan menurut saya adalah dengan plasma tadi, walaupun cuman 20% atau yang 30% saja kena medium ini yang memerlukan, itu udah bisa menyelesaikan gitu. Nah, dengan vaksin mungkin lebih cepat lagi selesai dari sisi yang lain.